Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala rahmat yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk beraktivitas. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan pidato yang berjudul Jangan Hanya Salahkan Golput. Menjelang pemilu di setiap tahunnya, para partai politik gencar melakukan kampanye dalam usaha mempromosikan diri. Segala kegiatan telah dilakukan untuk mengambil hati rakyat. Spanduk mulai dipasang di sepanjang jalan, iklan-iklan pun semakin gencar disiarkan. Beberapa partai mengadakan pesta rakyat di beberapa daerah. Mereka menebarkan janji untuk memperbaiki negeri. Namun, di setiap tahun pula, terdapat sekelompok besar masyarakat yang abstain atau dikenal sebagai golput. Pada hari pemilu yang biasanya dijadikan hari libur nasional, mereka memilih untuk pergi berlibur. Segala macam upaya dilakukan untuk mencegah golput merajalela, namun terlihat sia-sia. Munculnya pandangan miring terhadap warga yang golput dalam pemilu nanti tak sepenuhnya dibenarkan. Sikap golput tidak bisa dibilang sebagai cermin cuaknya masyarakat dalam partisipasi membangun demokrasi. Golput dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa karena memang kejenuhan atas kualitas dan akuntabilitas partai dan caleg yang tidak bisa bertoleransi positif. Atau juga karena memang pemangku kepentingan pemilu belum berhasil membangun kesadaran masyarakat soal penting dan hasil dari pemilu itu sendiri bagi kehidupan mereka. Tidak adil juga bila golput dituding dapat menghambat pembangunan bangsa dan negara. Dibanding golput, sikap korup dan aji mumpung para politisi dan pemangku kekuasaan jauh lebih berbahaya, karena mereka punya akses ke pengambilan kebijakan, kekuasaan, dan modal. Jika bangsa ini mau mereformasi, maka harus semuanya. Yang utama dari kualitas peserta pemilu dan calegnya, juga penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan profesional, baru diikuti dengan pendidikan politik untuk memilih secara berkelanjutan. Demikianlah pidato saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyakiti hati saudara sekalian, sengaja ataupun tidak. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat hadir di sini. Pada hari ini, saya ingin berpidato mengenai Partai Golkar yang akan mengundang Wakil Gubernur dari daerah Jawa Timur Saifullah Yusuf untuk mengikuti acara kampanye. Saifullah Yusuf dari Wakil Gubernur daerah Jawa Timur akan diundang dalam acara kampanye terbuka oleh Partai Golkar di Surabaya pada 5 April 2014 yang akan mendatang. Dari pihak Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar daerah Jawa Timur, yaitu Zainuddin Amali, mengatakan jika beliau tidak perlu mengambil cuti karena beliau tidak akan dimintai untuk ikut dalam proses, hanya cukup untuk melihat dan duduk saja. Dari pihak Kusipul atau dengan sapaan akrab, Saifullah akan diundang sebagai penasehat Majelis Dakwah Islamiyah atau singkatnya disebut dengan MDI, yang merupakan salah satu organisasi keagamaan di bawah naungan Partai Golkar. Sedangkan dari Partai Golkar sendiri tidak mendaftarkan Saifullah sebagai juru kampanye nasional. Oleh karena itu, acara kampanye yang rencananya akan dihadiri oleh Abu Rizal Bakri, yang sebagai ketua umum dari Partai Golkar sendiri akan mengundang mantan dari ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Pengundangan Saifullah ini dilakukan untuk memperkenalkan Gus Ipul kepada masyarakat luas, karena beliau adalah salah satu bagian dari Partai Golkar dan juga salah satu dari calon anggota DPRI daerah pemilihan Jawa Timur ke-11 di wilayah Madura.
Tetapi dari pihak Saifullah sendiri sudah menyatakan jika beliau tidak akan hadir pada acara tersebut karena kepadatan jadwalnya pada hari tersebut. Beliau juga menghormati dan menghargai undangan yang diberikan serta mendoakan agar acara kampanye tersebut berjalan dengan baik. Ibu dan Bapak sekalian, demikianlah pidato yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini, saya akan berpidato tentang impor pangan yang melambung. Berita-berita ramai karena adanya impor pangan yang melambung. Hal ini agak aneh, di mana yang kita tahu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini juga mengundang orang-orang untuk berspekulasi, kemana bahan pangan yang ada di Indonesia? Kemana produk-produk yang ditanam oleh para petani di Indonesia? Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya yaitu sumber pangan. Tetapi masih saja Indonesia ini kekurangan bahan pangan sampai kita harus mengimpor dari negara lain. Banyak bahan pangan yang diimpor oleh Indonesia, antara lain gula, kedelai, jagung, beras, bawang merah, daging sapi, dan lain-lain. Di saat yang bersamaan, Indonesia juga mengekspor barang yang sama. Apakah hal ini tidak aneh? Di saat masyarakat Indonesia sedang kesusahan mencari bahan pangan, negara malah menjual kepada negara lain. Ini menunjukkan bahwa negara kita ini tidak mementingkan masyarakatnya sendiri. Indonesia juga tidak mementingkan bagaimana nasib para petani lokal. Negara cuma mementingkan perluasan perdagangan ke luar negeri. Meningkatnya impor bahan ini juga memberikan efek, yaitu kenaikan harga barang, di mana yang dirugikan yaitu konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang yang lebih untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Tidak hanya merugikan konsumen, melambungnya impor pangan ini juga berdampak pada produsen, yaitu para petani lokal. Salah satu guru besar Fakultas Pertanian IPB mengatakan bahwa impor apapun akan mematikan petani. Hal ini sangat membahayakan kedaulatan pangan kita dan bisa menghancurkan sektor pertanian kita. Hal serupa juga disampaikan oleh guru besar Fakultas Pertanian Unila. Menurutnya, melambungnya impor pangan ini disebabkan oleh adanya laju peningkatan produksi yang amat sangat lamban, sehingga tak mampu memenuhi laju permintaan sumber pangan. Sementara laju ekspor barang yang terjadi sangat besar. Oleh karena itu, saran saya adalah pemerintah harusnya lebih memperhatikan kesejahteraan petani, melakukan kuota ekspor ke luar negeri, dan lebih memperhatikan kebutuhan di dalam negeri. Ibu dan Bapak sekalian, kiranya cukup pidato saya hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.